Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel bersama saya Rani Purnamasari, guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini akan sedikit menge-share tentang koneksi antar materi tentang pengelolaan aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Tentunya sebelumnya Bapak Ibu guru hebat sudah menyaksikan video saya yang kemarin tentang RPP berinisiasi, kemudian keterampilan sosial emosional yang akan bisa diterapkan di sekolah. Kemudian selain itu saya juga menge-share tentang koneksi materi bagaimana menjadi konselor, bagaimana menjadi coaching, bagaimana menjadi seorang mentoring di sekolah. Nah, kali ini setelah mengenal materi yang kemarin saya sudah sampaikan, kita akan mengenal lagi tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru hebat sudah mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan yang ada di sekolah kita ini. Sekolah baik itu negeri, baik itu swasta, baik itu tingkat SD, SLTP, SMA, dan SMK. Nah, tentunya tidak lupa juga memiliki kekurangan dan kelebihan sama juga ya, pendidikan usia dini atau PK. Nah, baiknya kita mengetahui bagaimana sih pengelolaan aset yang optimal untuk menumbuh kembangkan pendidikan murid berpikir secara holistik tentang sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Maka dari itu, saya di sini akan menge-share sedikit bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Di koneksi antar materi ini kebetulan saya merancang sendiri dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah saya, khususnya di sekolah SMK Cendekia Baitur Rahman, Pakenjeng, Kabupaten Garut. Nah, sebelumnya saya akan menge-share tentang berbagai materi pengelolaan sumber daya ini. Di sekolah ini ada 7 aset ya kemungkinan. Yang pertama sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur, sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya finansial, dan sumber daya manusia. Jadi ada 7 sumber aset yang bisa dikelola di sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru hebat sudah mengetahui bagaimana kelemahan, kekurangan, namun kita tidak boleh cenderung kepada kelemahan sekolah tersebut. Kita harus mengelola sumber daya sebagai kekuatan untuk menjadikan suatu pendidikan yang menuntun murid untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan. Tidak dapat kita paksakan, tidak dapat kita paksakan dan inginkan. Kita mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam di sini bisa menyesuaikan dengan perkembangan alam seperti biasa ya. Kita tinggal di mana, daerah dataran tinggi kah, dataran rendah kah, di topografi laut kah, sungai ataupun pegunungan. Kita berbeda-beda ya di kodrat alam. Kemudian kita akan berbeda lagi dengan seseorang siswa yang tinggal di dekat pantai dengan orang yang di dekat pegunungan. Ini sangat tentunya berbeda. Adapun sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa kita menuntun murid sesuai dengan karakter murid, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kodrat zaman ada kalanya kita harus dan wajib mengikuti pendidikan, mengikuti dengan kodrat zaman. Dengan kemajuan iptek yang sangat pesat di era PowerPoint 2.0 ini atau abad 21 menuntun kita untuk selalu menjadi guru hebat dan kreatif. Semoga video ini bermanfaat di pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Stay healthy, stay positif, salam silaturahmi, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan sedikit menge-share tentang koneksi antar materi di modul pengelolaan sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Di sini materi koneksi antar materi ini kebetulan saya susun di tugas guru penggerak di modul 3.3. Nah, ini kita akan mengetahui dulu bagaimana sekolah sebagai pendekatan ekosistem. Pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik, unsur yang hidup dan unsur yang tidak hidup. Nah, sehingga unsur biotik dan faktor biotik dan abiotik ini menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi faktor biotik dan abiotik ini menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Kemudian
Sumber daya yang dikelola dengan tepat dan baik membantu proses pembelajaran murid menjadi murid berkualitas. Nah, jadi kita harus mengelola sumber daya ini dengan baik sehingga menjadi murid yang berkualitas. Kemudian dalam menentukan pendekatan masalah dan berbasis aset, kita melakukan pendekatan dalam mengelola sumber daya, yaitu pendekatan berbasis masalah, defisit beside thinking, dan cara pandangan negatif, pandangan berpikir aset, aset beside thinking, cara pandangan positif. Jadi kita itu sebuah sekolah itu memiliki cara pandang negatif dan positif, ini lumrah di semua sekolah di Indonesia. Kemudian dengan menggunakan sumber daya yang tepat, membantu proses belajar murid, mengambil sisi positif, dan menggunakan sebagai kekuatan untuk membentuk karakter kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Cara pendekatan berbasis masalah atau kekurangan ya. Yang pertama berkutat kepada masalah, kemudian fokus pada masalah dan isu, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang dan kurang-kurang terus ya. Kemudian fokus mencari bantuan atau sponsor, kemudian merencanakan program, dan yang terakhir mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Jadi sekolah itu berpikir dengan beside kekurangan, berkutat pada masalah terus, masalah kita menggali, kemudian isu, masalah di masyarakat, sekolah ini gini gitu. Nah, itu berkutat pada hal kekurangan ya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, dan semua sekolah pun pasti mengalami banyak kekurangan. Namun di sini ada memiliki cara berpikir dua ya. Yang pertama berbasis kekurangan dan berbasis kelebihan. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kelebihan. Yang pertama fokus pada aset atau kekurangan, kemudian membayangkan masa depan. Yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Dan yang terakhir melaksanakan aksi yang sudah diprogramkan. Nah, berbasis kekuatan. Saya di sini akan lebih menjelaskan di berpikir berbasis aset kekuatan atau kelebihan. Yang pertama, fokus pada aset. Nah, kita memiliki aset. Di setiap sekolah ini memiliki aset meskipun dalam 7 aset itu tidak lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, membayangkan masa depan. Kalau kita itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, dengan berpikir, dengan cara berpikir kita, apa yang kita adalah apa yang kita lakukan. Seperti itu ya, membayangkan masa depan. Kemudian yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi di poin ketiga ini bahwa satu sekolah itu bisa menghasilkan program atau kesuksesan atau piala yang contohnya piala perlombaan ini didapatkan dengan seperti apa? Berarti dengan dilatihnya oleh guru yang berkompetensi tinggi, kemudian siswa juga berlatih, kegigihan, kerjasama, perjuangan. Di situ kita mulai berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jelas sekali di sini ya. Kemudian yang 4, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Mengorganisasikan kompetensi, jadi kompetensi yang sudah diraih baik oleh guru, oleh siswa itu terus digali, diinventarisir dan terus dilakukan dengan sumber daya sehingga kompetensi tersebut menjadi aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Tentunya semua sekolah memiliki kekuatan, memiliki visi. Nah, di sini kita wajib melakukan eksekusi ya, action. Action kita ini di kekuatan, di rencana langsung dieksekusi. Kemudian melaksanakan aksi yang sudah diprogramkan. Setelah aksi sudah berjalan langsung, setelah dirancanakan, kita terus memprogramkan secara kontinu.
Jadi terus menerus setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun terus dilaksanakan di aset kekuatan. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu tentang 7 aset modal yang dimiliki oleh setiap sekolah. Yang pertama, modal manusia. Kemudian ini sumber daya manusia ini terdiri dari guru, headmaster, teacher, children, student, and many other. Kemudian agama dan budaya di sini tentunya banyak sekali, apalagi di sekolah menengah kejuruan atas ini berbagai agama ya, dari mulai agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Kita harus terus selalu berdampingan dan selalu bersatu untuk menjadi Indonesia maju dalam bidang pendidikan. Kemudian budayanya, budaya di daerah tersebut itu seperti apa sih yang dilakukan? Contohnya budaya di Pakenjeng biasanya kalau 17 Agustus itu selalu melakukan upacara, selalu melakukan perlombaan antar seni di sekolahnya itu ya. Ini dikaitkan dengan budaya di daerah, di sekolah tempat di mana sekolah itu berdiri. Kemudian modal politik, tentunya modal politik ini kita harus punya, tentu harus punya ya, karena modal politik ini sangat penting juga untuk kemajuan sekolah, di mana kita ini harus terkenal dengan instansi lainnya. Contohnya kita bekerja sama dengan instansi kesehatan, terus kemudian organisasi Palang Merah Indonesia, organisasi Pramuka, Kapolres, maupun Babinsa atau TNI ya, untuk melatih siswa menjadi seseorang yang sangat disiplin, baik menjadi pemateri saat pramuka atau saat kegiatan event besar. Kemudian modal sosial juga kita harus mempunyai kerjasama, baik itu industri, dunia usaha maupun dunia industri. Kalau dunia usaha, usahanya seperti apa, channelnya, relasinya. Kemudian dunia industri ini, siswa ini bisa ditempatkan di tempat dia di mana bekerja, bisa di industri, contohnya industri Texmaco ya, perusahaan besar. Kemudian bisa juga industri Telkom kalau jurusan TKJ. Kemudian kalau jurusan APHP bisa juga di perusahaan pembuat roti, pembuat saus, perusahaan pembuat bakso. Di sini di modal sosial. Kemudian lingkungan. Nah, di sini sebenarnya saya suka sekali ya dengan sekolah saya. Ini yang diceritakan adalah pemetaan aset, 7 aset sekolah saya. Di mana sekolah saya ini sangat luas lingkungannya dan asri, berada di tempat pegunungan kaki ya, kaki pegunungan. Jadi ini sangat go green. Kebetulan di Kecamatan Pakenjing ini satu-satunya sekolah yang go green adalah sekolah SMK Cendekia Baitur Rahman di antara SD, SMP maupun SMA. Jadi ini luar biasa sekali ya, infrastruktur yang menjulang tinggi, kemudian sumber daya air yang mengalir deras, kemudian camping ground yang kami miliki, lapangan yang luar biasa indah sekali sehingga sering digunakan untuk camping ground ya, sehingga menimbulkan adanya modal fisik, adanya benefit untuk yayasan atau untuk sekolah, sehingga membantunya keperlancaran keuangan di sekolah swasta ini. Kemudian sekolah swasta ini lingkungan yang sangat asri dan dingin, berada tepatnya di Desa Panyindangan, Kecamatan Pakenjeng, di mana tempat saya tinggal. Ini sekolah ini tidak jauh sekali dengan rumah saya, 3 menitan ya. Kemudian modal lingkungan juga ini, jalan ini terhubung dengan akses desa, kemudian akses wisata Kolam Cinta yang didirikan oleh kepala desa, kemudian akses jalan ini juga berdekatan dengan jalan provinsi. Jadi ini sangat lokasi yang strategis. Kemudian modal fisik, di mana modal ini biasa diinstruksikan, diberlakukan dari modal BOS ya, ataupun iuran siswa. Nah, kemudian kita akan membahas siapa pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya alam. Nah, ini pemimpin pembelajaran ini seperti apa sih mengelola sumber daya alam? Nah, seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat, digunakan dalam hal positif di dalam proses pembelajaran. Jadi, seorang pemimpin itu harus mengeksekusi sumber daya untuk proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpikir secara holistik sesuai dengan Merdeka Mengajar. Oke, lanjut kita ke poin hubungan. Nah, ini pasti ada hubungan dong. Hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak
agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali murid, menyesuaikan dengan kodrat dan nyaman dan dalam berbagai proses pembelajaran. Jadi benar sekali ya, guru itu harus menciptakan siswa kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk pembelajaran tersebut ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak ini sangat berperan sekali ya, karena saya terus menge-share ilmu ini agar guru-guru hebat yang belum lulus seleksi guru penggerak agar mengetahui bagaimana merdeka mengajar itu. Yang pertama, nilai guru penggerak bermandikan koin. Yang apa sih bermandikan koin, Oti? Apa sih bermandikan koin itu? Berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Menjadi nilai yang positif digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian peran guru penggerak, persiapan pemimpin pembelajaran mewujudkan kepemimpinan yang berpihak pada murid. Jadi ini sangat berhubungan erat sekali dengan merdeka mengajar ya Ibu Bapak. Semoga dapat mengaplikasikannya meskipun Bapak Ibu belum memasuki pendidikan guru penggerak. Semoga pembelajaran merdeka belajar ini terus diaplikasikan di lain waktu. Hubungan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah ini pasti ya ada hubungannya. Yang pertama hubungannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, mengelola sumber daya yang sesuai dengan bakat dan minat siswa sehingga diperoleh pembelajaran yang berkualitas. Kemudian kompetensi sosial emosional yang kemarin saya jelaskan dengan RPP berdiferensiasi diperlukan dalam membantu menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Jadi KSE ini bisa diaplikasikan ketika siswa itu mengalami banyak yang stres ya dengan keadaan kehidupannya. Hubungan dengan dilema etika. Nah, dilema etika mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tentang dilema etika. Ya, apa sih dilema etika itu? Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Prinsip pengambilan keputusan, 9 pengujian. Jadi harus ada 9 pengujian ketika pemimpin, guru maupun kepala sekolah harus memutuskan. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan peraturan ya. Kemudian hubungan dengan coaching. Nah, yang udah saya jelaskan di video sebelumnya, hubungan dengan coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi siswa untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait dengan pemetaan sumber daya. Hubungan dengan inquiry apresiatif atau dengan menggunakan tahapan bagja ya. Tahapan bagja merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan oleh seseorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Seorang pemimpin dapat mengelola sumber daya dan dengan tepat sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang telah diprogramkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok di setempat ya. Kemudian kesimpulan mindset saya berubah setelah mempelajari materi pengelolaan aset ini. Sebelum mempelajari mungkin saya ini pola pikirnya berbasis masalah. Kemudian segala sesuatu disoroti hanya dengan kekurangan saja. Mungkin saya seperti itu berpikirnya. Tapi setelah saya mempelajari dengan aset, saya menjadi tadinya fokus dengan pendekatan berbasis kekurangan. Ternyata di sisi lain ada juga pendekatan berbasis kelebihan. Lebih fokus pada aset dan kekuatan, kompetensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, mungkin harapan saya ke depannya ya. Harapan saya setelah mempelajari modul ini dengan adanya perubahan mindset, maka akan menjadi guru yang mampu menuntun siswa lebih kreatif dalam mengelola emosi, memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan memiliki skill coaching serta melakukan pemetaan aset dan kekuatan baik yang dimiliki oleh diri sendiri maupun oleh sekolah, untuk dapat menciptakan ekosistem belajar well-being sehingga terwujudnya pembelajaran yang berdampak pada murid. Dengan merdeka belajar terciptanya filosofi pelajar profil pelajar Pancasila. Nah, tahapan perubahan yang akan saya lakukan mungkin yang pertama menggunakan tahapan bagja ya. Tahapan bagja itu tuh apa sih sebenarnya? Yang pertama itu tahapan dimana buat pertanyaan, kemudian gali mimpi, ambil pelajaran, jabarkan rencana, dan atur eksekusi.
Bagja ya, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu. Saya video next sebelumnya akan menjelaskan tentang tahapan Bagja. Next time saya juga akan insya Allah menjelaskan tentang 9 pengujian untuk pengambilan keputusan. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk memupuk dalam mengaplikasikan RPP berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Oke, stay healthy, stay positif, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan.